Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iwan Aliadin dengan NIM 2304311000006. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai normalisasi data, di mana saya membuat video ini bertujuan untuk sebagai tugas dari praktikum manajemen basis data pada tahun 2025. Nah, di sini terdapat tabel UNF atau tabel yang berisi database yang masih belum normal. Jadi kita perlu normalisasikan untuk menghilangkan ini pada satu kolom yang terdapat dua data. Seperti pada tabel ID pasien dan antara 420 dan 404 dalam satu kolom dengan Dr. Dimas. Nah, kita perlu buat untuk menghilangkan data yang berulang dalam satu kolom sehingga hasilnya lebih rapi dan tidak ada redundansi data. Kita isi untuk kolom-kolom yang kosong menyesuaikan dari tabel yang belum normal. Nah, untuk tabel 1NF telah selesai, jadi tidak ada data yang berulang dalam satu kolom. Untuk selanjutnya yaitu 2NF, di mana bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan parsial. Jadi di 2NF kita cari terlebih dahulu yang mana primary key dari tabel ini. Nah, primary key di sini terdapat pada ID dokter, terus ID pasien, dan juga tanggal masuk. Nah, kita terlebih dahulu buat tabel pasien. Di dalam tabel pasien terdapat ID pasien dan nama pasien. ID pasien sebagai primary key dan nama pasien sebagai atributnya, atribut non kunci. Selanjutnya ada tabel dokter. Itu berisi dari nama dokter dan ID dokter. Untuk ID dokternya itu sebagai primary key, terus nama dokter, atribut non kunci, dan ID spesialis sebagai foreign key atau ID spesialis sebagai foreign key karena dari spesialis atau ID spesialis itu bergantung pada dokter. Selanjutnya terdapat tabel rawat atau tabel pasiennya. Di sini berisi dari ID pasien, terus ID dokter, ID ruangan, penyakit, dan tanggal masuk.
Di sini telah selesai pada tabel 2NF-nya. Lalu kita cari lagi untuk 3NF, di mana pada bentuk 3NF itu bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan transitif. Karena di sini terdapat ID spesialis yang bergantung dokter maupun ID ruangan yang masih bergantung dengan atribut kunci yang lain. Jadi kita perlu pisahkan untuk 3NF-nya. Yang pertama terdapat tabel pasien, terus tabel dokter, lalu tabel spesialis, berisi dari ID spesialis yang sebagai primary key di dalam tabel spesialis itu sendiri, dan spesialis. Selanjutnya terdapat tabel ruangan. Setelah tabel ruangan terdapat tabel relasi. Yaitu berisi dari tabel rawat. Di dalam tabel rawat ini, di sini tabel rawat atau tabel relasi, yaitu ID pasien sebagai primary key, ID dokter sebagai primary key, tanggal masuk ini sebagai primary key, dan penyakit maupun ID ruangan itu bukan primary. Terus setelah kita buat, ini juga termasuk tabel relasi. Selanjutnya kita buka pada software Oracle Data Modeler. Nah, langsung kita buat pada logical, terus new entity atau entitas baru, kita tambahkan tabel dokter seperti pada bagian 3NF.
Lalu kita tambahkan atribut baru yang berisi tabel pasien. Kita gunakan varchar, untuk size-nya 20 dan unitnya menggunakan char. Kita gunakan primary UID. Di sini kita namakan ID pasien. Karena tadi di sini tabel dokter, maka di sini juga akan menggunakan tabel dokter. Kita tambahkan baru, yaitu nama dokter. Kita logical, terus varchar, size-nya 20, unitnya menggunakan char, terus di sini pakai mandatory. Kita apply, tambahkan ID spesialis. Terus di sini terdapat tabel spesialis. Tambahkan atribut baru ID spesialis, logical, terus varchar, size-nya 20, unitnya char. Kita gunakan primary UID, terus tambahkan baru yaitu nama spesialis. Kita apply, lalu oke. Tambahkan entitas baru, terus masukkan tabel pasien. Tambahkan atribut baru yaitu ID pasien. Untuk size-nya sendiri menggunakan 20 dan unitnya menggunakan char. Lalu sebagai primary UID, klik apply, lalu tambahkan baru yaitu nama pasien. Kita pilih logical, terus pada source type kita gunakan varchar. Pada semuanya source type semuanya atau source type dari semua atribut kita gunakan varchar kecuali untuk tanggal masuk nanti. Klik apply, lalu oke, dan tambahkan baru yaitu tabel ruangan. Untuk atributnya sendiri berisi ID ruangan.
kita tambahkan entitas baru, yaitu tabel rawat atau tabel relasi. Kita klik apply, tambahkan atribut baru berisi dari ID pasien. Dalam tabel rawat, kita ID pasien gunakan varchar, lalu size-nya 20, unitsnya menggunakan char dan primary UID. Tambahkan baru, yaitu ID dokter. Kita pilih logical, terus varchar, size-nya 20 juga, unitsnya menggunakan char, primary UID. Kita tambahkan baru lagi, yaitu ID ruangan. Kita pilih logical, terus varchar. Kita pilih mandatory untuk ID ruangan. Selanjutnya penyakit. Kita pilih logical dan varchar. Lalu size-nya 20, unitnya menggunakan char. Pilih mandatory juga. Tambahkan baru, yaitu tanggal masuk. Kita pilih logical dan search tab-nya kita menggunakan date karena termasuk tanggal. Untuk tanggal masuk kita pilih primary UID, terus klik apply dan OK. Lalu kita hubungkan semuanya menggunakan one to many dari tabel rawat atau relasi ini ke tabel dokter. Yaitu dari sini, source-nya itu dari tabel rawat dan targetnya menggunakan tabel dokter ataupun tabel-tabel yang lain. Kita klik apply dan OK. Lalu sama untuk yang lainnya. Nah, setelah dibuat, kita perlu pindah dari engineer ke relational model atau dari logical ke relational menggunakan di sini yang terdapat anak panah 2. Kita pencet, lalu kita klik, terus klik engineer. Nah, di sini sudah jadi untuk ERD dari normalisasi data yang telah kita buat di tabel Excel. Nah, itu saja. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun penjelasan yang kurang baik, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.